Haleluya, saudara sekalian, shalom. Saya menyampaikan renungan singkat pagi ini yang saya beri tema derajat bangsa yang harus meningkat. Teksnya diambil dari Amsal pasal 14 ayat 34 berbunyi demikian. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudara sekalian, sangat bersyukur kita sebagai bangsa Indonesia, kita telah genap merdeka selama 80 tahun. Ada banyak tantangan dalam perjalanan di masa kemerdekaan, dari dalam, dari luar. Tetapi banyak sudah bisa diatasi. Bahkan banyak capaian yang diraih oleh negeri kita. Sayangnya, saudaraku yang kasih, akhir-akhir ini, khususnya pada minggu-minggu terakhir ini, ada banyak demonstrasi, ketidakpuasan, banyak rakyat yang marah karena sikap para wakil rakyat yang sangat egois, menuntut dan menikmati kemakmuran berlebih-lebihan di tengah rakyat yang sedang merana dan daya belinya yang rendah. Sehingga marak demonstrasi bahkan anarkis di Jakarta, di Makassar, bahkan di Jogja, dan di banyak tempat yang lain. Sangat menyedihkan. Dan salah satu esensi dari semua situasi ini menurut saya adalah karena dosa. Di negeri kita ini, saudaraku, salah satu yang memprihatinkan adalah apa yang namanya korupsi. Korupsi tetap marak walaupun ada komisi pemberantasan korupsi. Dan yang sangat menyedihkan adalah seolah-olah penegak hukum tidak berdaya untuk mengatasi ini. KPK seolah-olah tidak punya gigi. Dan yang luar biasa bahkan menurut saya adalah bahkan banyak penegak hukum, termasuk polisi, termasuk jaksa, hakim, bahkan hakim agung korupsi dengan berbagai cara. Ada suap atau gratifikasi yang sangat memalukan terjadi. Saudaraku, itulah yang dimaksud oleh teks kita. Dosa itu menghancurkan derajat bangsa. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Lalu bagaimana situasi ini harus diatasi? Saudaraku, caranya tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa para pemimpin bangsa ini, para penegak hukum, siapapun yang punya tanggung jawab sebagai pegawai pemerintah, pejabat pemerintah, mulai dari level yang rendah, katakanlah dari kepala desa sampai kepada presiden, harus mengutamakan kebenaran, mengatakan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, melakukan kebenaran, sehingga kejujuran, integritas terjadi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, di mana hukum ditegakkan. Pemerintah tidak percuma menyandang pedang, kata firman Tuhan, untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Sehingga Indonesia sungguh-sungguh bisa menjadi negeri yang maju, walaupun Indonesia ini punya kekayaan alam yang sangat luar biasa, di darat, di laut, di perut bumi. Tapi mengapa masih banyak rakyat yang dalam kemiskinan? Karena salah kelola, karena kebenaran tidak ditegakkan, karena integritas dan kejujuran sering diabaikan. Dan banyak pemimpin yang hanya tampil untuk memberi citra yang baik. Saudaraku, situasi ini memang sangat rumit dan tidak mudah. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satu nasihat saya kepada kita orang percaya adalah mari kita doakan negeri tercinta. Mari kita doakan para pemimpin negeri kita, pejabat-pejabat yang punya wewenang dan mendapat mandat membawa amanah, membawa Indonesia ke masa depan yang adil makmur. Saudaraku, mari kita doakan supaya mereka menjadi pejabat dan pemimpin yang benar, menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi integritas. Kita doakan supaya pemerintah, para pejabat pemerintah, menjadi abdi yang mengabdi demi masa depan Indonesia. Supaya bangsa tidak digerogoti derajatnya, tapi derajatnya ditinggikan. Sama seperti nasihat dari firman Tuhan, Timotius pasal 2. Kita doakan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk negeri kami. Walaupun ada gonjang-ganjing beberapa hari ini, tapi kami percaya hal yang baik sedang menanti. Menolong pemerintah, menolong presiden dan seluruh jajarannya untuk membuka mata, membuka hati, dan melakukan reformasi yang benar. Demi Indonesia, demi konstitusi. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Selamat pagi.